Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, GB Gracia, Karisma, Karunia dan Anugerah. Jumpa lagi di siaran rohani, website pujo.com, channel YouTube Pujo Ministry. Kita bersyukur untuk hari ini, kasih setia Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menaikkan syukur sebab Tuhan senantiasa baik. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan Yesus tetap baik. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sama-sama kita menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Yesus, Engkau baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari angkat tanganmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari bersama-sama angkat hatimu bagi Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Angkat tanganmu sekali lagi, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini kerinduan kami. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
menyenangkanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama dengan seluruh umat Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Oleh karena kasih setia Tuhan bagi kami ada hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya siaran rohani ini memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar. Bahkan semua orang percaya yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita. Di kesempatan ini kita butuh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap persoalan kita. Firman Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan untuk kita menghadapi segala pergumulan hidup yang terjadi, yang Tuhan izinkan hari-hari ini. Biar pujian ini menjadi doa bagi setiap kita. Lingkupiku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Hanya di dalam hadirat-Mu kami tenang. Ketika kami dekat dengan Tuhan, di situ ada kekuatan yang baru. Saat ini Tuhan, kami semua, seluruh jemaat Tuhan, bahkan semua umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini, kami siapkan hati kami untuk menerima taburan firman Tuhan. Biar sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Pendeta Dr. Puja Setoto Abednego dapat memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Dalam kesempatan yang indah ini, perkenankan saya menyampaikan satu tema firman. Temanya yaitu hikmah di balik penderitaan. Atau hikmah di balik masalah kehidupan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan persoalan. Penderitaan dan persoalan itu tidak kenal bulu. Siapa saja bisa mengalaminya. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, baik tokoh-tokoh perjanjian lama yang hebat-hebat imannya, dan juga tokoh-tokoh dalam perjanjian baru yang luar biasa, ternyata mereka tidak lepas daripada penderitaan. Tidak bebas daripada masalah. Mereka pun mengalami penderitaan dan masalah. Nah, pada hari-hari terakhir ini, dunia menghadapi suatu kecemasan, suatu ketakutan yang luar biasa. Karena dunia sedang dilanda, yaitu pandemi global karena COVID-19. Ada banyak yang sudah meninggal dunia oleh karena virus yang mematikan ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku kekasih, dunia sekarang sedang mengalami penderitaan. Tetapi perkenankanlah saya menyampaikan firman yang bertema hikmah di balik penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di kota Betania, di sana tinggal orang-orang percaya. Yang saya maksud adalah Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka bertiga ini bersahabat baik dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Pada suatu kali, Lazarus ini sakit. Dan penyakitnya ini terus melanda akan Lazarus. Pada akhirnya, Lazarus ini meninggal dunia. Nah, saudara-saudara yang kekasih, lalu Marta dan Maria mengutus seorang utusan untuk memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus itu pada waktu itu ketika masih sakit, ya mereka harus memberitakan kabar lewat seorang utusan ini, Tuhan, sahabatmu Lazarus sakit. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Yesus tidak langsung datang ke Betania. Tetapi sengaja mengulur-ulur waktu. Itu sebabnya akhirnya Lazarus mati. Tanpa kehadiran daripada Yesus. Di dalam Yohanes 11 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Yohanes 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara-saudara yang kekasih, Marta dan Maria ini mempunyai satu pertanyaan di dalam dirinya. Loh, kami sudah memberitahukan kepada Yesus, kok dia nggak datang? Kenapa dia nggak datang? Saudara-saudara, mungkin kita pun bertanya-tanya seperti Marta dan Maria. Tuhan, ini pandemi COVID-19 sudah merajalela di mana-mana. Bahkan sampai ke Indonesia, bahkan sudah ada yang meninggal dunia. Gerejamu sudah berdoa, orang percaya sudah berdoa kepada Tuhan. Tetapi apa sebabnya penyakit ini malah semakin merajalela? Nah, saudaraku yang kekasih, pertanyaan-pertanyaan ini timbul di dalam diri kita. Bahkan di dalam diri setiap umat manusia, khususnya orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, hikmah apa yang kita bisa ambil di balik penderitaan, di balik masalah ini? Yang pertama, saudara-saudara, di balik masalah, di balik penderitaan itu, ternyata
tersembunyi kemuliaan Allah. Sekali lagi, di balik persoalan, di balik penderitaan itu tersembunyi kemuliaan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, pada ayat 4 tadi saya telah beritahukan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saudara-saudara, renungkan baik-baik. Di balik penderitaan itu, akan ada kemuliaan Allah. Apa arti kemuliaan Allah di dalam ayat tadi, saudara-saudara? Dan kemuliaan Allah itu berupa apa? Nah, saudaraku yang kekasih, kemuliaan Allah itu yang pertama-tama berupa Shekinah glory. Shekinah glory. Dari bahasa asli yaitu Shekinot. Shekinot itu artinya berdiam. Jadi, di tengah-tengah penderitaan dan masalah umat Allah, ternyata Allah berdiam. Allah ada di tengah-tengahnya. Allah hadir di dalam masalah, di dalam penderitaan, di dalam persoalan. Dan Allah mengerti apa yang sedang terjadi. Bukannya dia hanya diam-diam tidak berbuat sesuatu, tetapi dia siap untuk bertindak, melakukan sesuatu. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita mempelajari dalam perjanjian lama, ketika imam besar itu masuk ke dalam ruangan maha suci, mempersembahkan korban di sana, apa yang terjadi? Terjadilah Shekinah glory. Kemuliaan Allah dinyatakan. Terang benderang luar biasa memenuhi tempat itu. Dan Allah berfirman kepada imam besar. Demikian juga ketika kita menghadapi masalah corona ini, saudara-saudara, kalau orang-orang percaya semuanya bertelut di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Allah, dan berdoa meminta pertolongan. Tolong dengar baik-baik. Allah pasti hadir di tengah-tengahnya. Dia akan menyatakan kemuliaannya. Itu sebabnya saudaraku, ketika kita menghadapi penderitaan lewat corona ini, tidak ada cara dan jalan yang lain, kecuali mari kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, naikkanlah praise and worship. Karena Allah berkenan berdiam di atas puji-pujian dari umatnya. Nah, saudaraku, ketika dia telah hadir, dia berbuat apa? Oh, pasti dia akan mengadakan tanda-tanda ajaib. Itulah yang disebut mujizat. Allah memakai masalah-masalah, persoalan kita, penderitaan kita, untuk mendemonstrasikan kuasanya yang sangat besar bagi orang-orang yang percaya, yang berseru kepadanya. Itu sebabnya ketika Yesus sudah sampai di kota Betani, saudara-saudara, Marta dan Maria mengatakan, Tuhan, apa sebabnya pada waktu kami memberitahukan kabar Lazarus sakit, engkau tidak segera datang. Sekarang engkau baru datang. Tetapi Lazarus, saudaraku, sudah mati 4 hari yang lalu. Sudah dikuburkan. Sepertinya Marta dan Maria ini berpikir, Yesus sudah terlambat, tidak bisa bikin apa-apa. Orang sudah mati 4 hari, sudah dikubur. Udah nggak ada pertolongan. Tidak ada harapan lagi. Buat apa datang? Tolong saudaraku dengar. Yesus tidak pernah terlambat ketika dia menolong anak-anaknya. Waktu ada di dalam tangannya, sehingga waktu itu harus tunduk kepada dia. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya langsung Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 39, angkatlah batu itu. Angkatlah batu itu. Mereka yang mendengar kaget, saudara-saudara. Lazarus sudah mati 4 hari, sudah dalam keadaan berbau. Ini menunjukkan satu kondisi yang sudah tidak bisa tertolong lagi. Tidak akan mungkin dia hidup kembali. Seluruh organ tubuhnya sudah rusak, saudara-saudara. Mungkin kita berpikir, saudara-saudara, ini virus corona sudah merajalela kemana-mana. Dan cara penularannya itu sangat mudah sekali. Dan kita sudah menjauhkan diri dari kerumunan-kerumunan massal.
Bahkan kita kalau salaman tidak kontak tangan, ya kita memberikan jarak 1 sampai 1,5 meter. Tetapi walau demikian masih ada juga yang kena. Saudara nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Kita punya Tuhan yang hidup adanya. Dia pasti akan datang untuk mengadakan pertolongan dan itu adalah demonstrasi mujizat daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika itu Yesus mengatakan, bukalah itu batu yang menutup gua di mana Lazarus dikuburkan. Orang mulai membuka batu penutupnya. Begitu batu penutup sudah terbuka, udara bau mayat itu kemudian keluar. Mereka tutup hidung pasti. Mana mungkin orang mati kok bisa bangun kembali, mana mungkin. Tetapi Yesus bersuara dengan keras di dalam Yohanes 11 ayat 43. Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan Yesus berkata dengan otoritas dan pada saat itu juga Lazarus bangkit. Lazarus hidup kembali, lalu keluar dari gua kuburannya. Kemudian dia keluar berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan banyak orang. Disinilah kemuliaan Allah dinyatakan. Orang-orang terpukau, hai ini luar biasa. Bagi manusia itu memang mustahil, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudaraku, kalau kita mengundang Yesus, maka perkara yang saudara hadapi, masalah apapun, penderitaan apapun, Tuhan pasti akan tolong. Karena dia adalah pertolongan kita sekalian. Pasti ketika dia datang akan terjadi mujizat. Kemudian hikmah yang kedua saudara-saudara. Hikmah apakah dibalik daripada masalah tersebut? Persoalan atau masalah yang kita alami itu mendorong kita untuk belajar beriman teguh. Untuk belajar beriman teguh saudara-saudara. Yohanes 11 ayat 14 dan 15 mengatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah saudaraku yang kekasih, dengan jelas Yesus memang sengaja tidak langsung datang ke Betania menolong kepada Lazarus. Tetapi dengan keterlambatannya ini sepertinya disengaja. Tetapi itu terjadi supaya apa? Supaya murid-muridnya termasuk Marta dan Maria belajar untuk percaya. Bagaimanapun keadaannya, Yesus pasti bisa menolong dan pasti ia akan buka jalan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, saudara-saudara. Karena itu jangan ada yang takut, yang cemas, lalu yang stres. Jangan, tetapi percayalah Tuhan Yesus pasti menolong kepada kita sekalian. Saudaraku yang kekasih, di dalam ayat 6, setelah mereka mendengarnya bahwa Lazarus ini sakit, apa yang terjadi saudara-saudara? Sesudah Yesus mendengar Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Mengapa demikian? Tadi saya katakan, itu memang disengaja oleh Yesus supaya mereka siapa? Marta dan Maria. Mereka siapa? Para murid Tuhan. Mereka siapa? Orang-orang Yahudi yang berkerumun pada waktu itu. Supaya belajar percaya bahwa bagi Allah di dalam Yesus tidak ada perkara yang terlambat. Haleluya. Itu pasti akan terjadi mujizat dan pertolongan. Saudaraku, Yesus adalah Tuhan Allah. Dia maha tahu, dia maha kuasa. Dia tidak akan terlambat untuk menolong kita sekalian. Dia selalu tepat pada waktunya. Itu sebabnya. Begitu sampai di kuburan, maka Tuhan katakan, mari angkatlah itu batu yang menutup gua kuburan. Ketika dibukanya, Yesus berseru dengan suara keras, hei Lazarus, marilah ke sini. Marilah datang kemari. Hanya dalam hitungan detik saja. Kehidupan masuk dalam diri Lazarus. Dia hidup lagi, dia bangun, dia berjalan menemui Yesus. Kemuliaan Allah terjadi luar biasa. Dan pada waktu itu, Marta dan Maria, seluruh murid-muridnya, orang-orang yang melihat
baru percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu punya kuasa, apapun yang terjadi, tidak ada perkara yang mustahil. Orang yang sudah mati sekalipun dibangkitkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, persoalan itu yang diizinkan oleh Tuhan, apa itu hikmahnya? Perkara apa yang bisa kita pelajari, saudara-saudara? Nah, persoalan membuat kita untuk kembali dekat dengan Tuhan. Untuk kembali intim dengan Tuhan. Untuk kembali bergaul rapat dengan Tuhan. Dalam ayat 32 dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, saudaraku yang kekasih, biasanya kalau Yesus pergi ke Betania, Maria duduk di dekat kaki Yesus. Tetapi ketika Lazarus mati, saudara-saudara, dan akan dibangkitkan oleh Tuhan, Maria dikatakan tersungkur di bawah kaki Yesus. Demikian saya dan saudara. Mungkin dalam keadaan biasa, kita berdoa ya cuma lipat tangan, tutup mata, sambil duduk kita berdoa kepada Tuhan. Doa yang biasa. Tetapi ketika kita menghadapi masalah-masalah yang besar, sampai-sampai kita pikir tidak ada jalan lagi. Di situ kita tersungkur. Di situ kita betul-betul pasrah kepada Tuhan. Kadang-kadang kata-kata doa tidak keluar dari mulut bibir kita. Hanya air mata yang berlinang-linang. Dan kalau toh keluar suara, Tuhan tolong saya, selamatkan saya, buka jalan. Nah, saudaraku yang kekasih, bukankah ini persekutuan yang manis? Di mana saudara lebih dalam lagi bersekutu dengan Tuhan, lebih intim lagi bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudaraku, mohon maaf. Biasanya kita ini manusia, ketika kita dalam keadaan diberkati, semuanya sehat walafiat, keluarga semuanya aman, tidak ada masalah, anak-anak sekolah semuanya naik kelas, semuanya sehat walafiat, masalah ekonomi tidak jadi soal, justru malah kita jauh daripada Tuhan. Saudara tahu, gereja-gereja mengumumkan kepada jemaat, ya pada hari-hari ini supaya mereka tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana, mendengarkan firman lewat streaming TV ataupun lewat YouTube, nah saudara-saudara, tetapi masih ada jemaat-jemaat yang malah bepergian ke puncak, jalan-jalan ke mall, dan sebagaimana yang kita lihat mereka ada di sana-sana di tempat-tempat keramaian. Ternyata mereka gigit jari di sana. Kenapa? Di sana sunyi dan sepi. Malah ketika mereka berangkat di sana, adaptasi dengan orang-orang, ada yang pulang. Terkena itu virus, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, banyak mereka yang akhirnya mereka menangis, mereka minta tolong kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, itu sebabnya ketika gereja mengumumkan untuk sementara waktu 2 pekan ke depan ini, kita harus di rumah, lakukan itu dengan penuh hati yang betul-betul setia dan taat kepada apa yang diperintahkan. Dan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, mengadakan persekutuan di rumah dengan keluarga, maka di situ kita bisa merasakan hadiratnya. Biasanya kita naikkan pujian biasa-biasa, tapi sekarang kita sambil angkat tangan, sambil kita tutup mata dengan teriakan yang sungguh-sungguh. Dan disitulah Allah berkenan hadir menjamah kepada saudara. Nah, saudaraku, renungkanlah hal ini. Itu sebabnya lewat masalah dan penderitaan ini, ternyata ada hal-hal yang harus kita pelajari, dan itulah hikmah dibalik daripada penderitaan. Tuhan hidup, Tuhan ada, Dia bersemayam di atas puji-pujian, Dia di tengah-tengah kita ketika kita bersatu menyeru namanya. Itu sebabnya saudaraku, mari keluarga demi keluarga bersekutu bersama-sama, menyeru nama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti tolong kepada kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan.
Dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa ada hikmah di balik setiap penderitaan. Tidak ada satupun yang Tuhan izinkan terjadi kebetulan dalam hidup ini. Tapi semuanya Tuhan izinkan terjadi. Dan kita melihat hikmahnya begitu luar biasa. Mari Bapak Ibu, GBI Jemaat Karunia, Gracia, Karisma dan Anugerah, bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita bergandengan tangan dalam persekutuan mezbah kita. Mari kita menyatakan di hadapan Tuhan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Angkat tanganmu, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Katakan dengan imanmu, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari para kaum pria, para bapak-bapak rumah tangga, gandeng tangan istri dan anak-anakmu, nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Katakan sama-sama, El Shaddai. Bapak Gembala akan memimpin kita dalam doa. Mari saudaraku, taruhlah tangan kanan di atas dada dan mari kita berdoa. Di hadapan-Mu kami menyerahkan hidup kami masing-masing. Tuhan tahu kami seringkali menghadapi masalah dan kami menderita. Tetapi puji Tuhan, firman-Mu telah datang kepada kami. Lewat masalah atau penderitaan itu, ternyata ada hikmahnya. Ada pelajaran penting yang kami harus tahu. Yang pertama, Engkau ternyata hadir. Menjaga, melindungi, dan menolong kepada kami. Kadang-kadang karena kami takut, kami tidak melihat itu
dengan mata rohani kami. Ajarkan kami percaya dan melihat bahwa Engkau ada di samping kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel yang artinya Allah yang menyertai kami. Ketika kami menaikkan puji-pujian, ketika kami berdoa dan menyembah, Engkau menolong dan menjamah, memberikan pertolongan, mengadakan mujizat menolong kami. Sehingga kami terlepas daripada penderitaan dan masalah itu. Bahkan dari virus corona yang menakutkan banyak manusia. Engkau menjaga dan memelihara kami. Hingga kami seluruh keluarga sehat walafiat. Dijauhkan dari bencana itu. Bahkan kami mendoakan untuk semua saudara-saudara kami. Baik di karunia gracia, karisma dan anugerah. Bahkan seluruh gereja. Bahkan bangsa kami Indonesia pada umumnya. Bahkan dunia ini. Tuhan segera tolong. Sehingga sedemikian cepat datangnya virus itu juga akan hilang dengan secepatnya. Kami imani Engkau mempunyai maksud yang tertentu. Supaya kami lebih bergaul intim dengan Tuhan. Bergaul lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena selama ini ketika nggak ada masalah, kami pun lalai. Hari Minggu kami jalan-jalan. Oh ampuni kami Tuhan. Biar kami mulai hari-hari ini benar-benar semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Dan ketika kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, Engkau segera menolong kepada kami. Sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam loh hati kami. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa kami. Yang kami telah panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari saudaraku kini angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ilahi ini. Sekarang terimalah olehmu segala anugerah dan berkat damai sejahtera dari Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai, menjaga, melindungi, memberkati engkau dan saya sampai selama-lamanya.